Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadel. Ya apa kabare dulur-dulurku kabeh sehat-sehat ya lur ya. Jangan lupa olahraga secukupnya, makan makanan sehat, tidur yang cukup karena makin kesini makin ngeri penyakit yang muncul di usia muda lur, beneran ini. Oke. Ya. Balik mana ambek aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film berjudul The Ship Detectives tahun 2026 bergenre detektif misteri komedi. Film ini mengisahkan tentang kasus kematian seorang penggembala domba. Namun siapa sangka lur, domba-domba yang penggembala ini miliki ternyata sangat amat cerdas dan mereka akan menyelidiki siapakah pelaku pembunuhannya. Asli seru kali film ini lur. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan sopan dari dulurku Yohanes nih bos ya. Cak mau nanya, rupiah kan udah 18 ini, apa boleh dinikahi Cak? Sebuah pertanyaan yang lagi-lagi sangat tolol ya Yohanes nih bos. Monggo sketsaken. Seorang penggembala domba bernama George Hardy tinggal sendirian di mobil karavannya di kota Denbrook, Inggris. Di sana George mengelola sebuah peternakan domba yang bukan hanya dirawat, tapi domba-domba itu juga diperlakukan layaknya hewan peliharaan dan George hanya menjual bulu wolnya saja lur. George memiliki banyak domba yang diantaranya adalah Lily, si domba paling pintar, Ronnie dan Reggie, domba jantan kembar yang doyan menyeruduk, Cloud, domba yang bulunya paling lebat, Zora, si domba cilik yang suka kepo, Mopel yang paling sabar, dan juga Sebastian, domba jantan yang ukurannya paling besar dan sangat sering pergi jauh sendirian. Selain itu terdapat 3 domba yang masih kecil dan 1 lagi domba tanpa nama, sebut saja Wedus, yang dijauhi teman-temannya karena si Wedus lahir saat musim dingin lur. Padahal biasanya domba lahir di musim semi, sedangkan di musim dingin bayi domba harus berada di kandang yang hangat dan penggembalanya mesti telaten merawatnya. Berbeda dengan domba musim semi yang bisa bebas main keluar dan makan rumput-rumput yang subur. And finally, Lily, my smartest sheep. There's Sebastian, my biggest ram. Zora, the most curious, the most patient, dignified Sir Richfield. Cloud, the fluffiest. There are these rowdy twins I've named Ronnie and Red. A flock will often reject a lamb born in the winter. Suatu hari George menulis surat untuk seorang wanita bernama Rebecca yang kelihatannya memiliki hubungan dekat dengan George. Di surat itu George menjelaskan jika salah satu sumber kebahagiaannya di dunia adalah merawat domba. George pun menceritakan siapa sajakah domba peliharaannya dan juga keseharian George di sana, mulai dari memberi makan, cukur bulu domba, juga meminumkan obat berwarna biru untuk menyembuhkan penyakit orf yang gejalanya muncul korengan di mulut, hidung, kuku, ataupun kelenjar susu lur. Namun yang membedakan George dengan penggembala lain adalah setiap hari George selalu mengajak main domba-dombanya dan setiap sore George juga membacakan novel kepada domba dengan genre favoritnya yaitu misteri detektif seperti teka-teki kasus pembunuhan. Semua domba pun anteng mendengarkan, namun George sadar jika bagaimanapun mereka hanyalah seekor domba yang paling gak ngerti lah sama semua cerita George ya kan, kalau memang gak ngerti lur. Karena ternyata mereka paham bahasa manusia lur. Nah loh, dan inilah detektif Film ini sangat sedap sekali, rugi kalau kalian gak nonton sampai kelar lur. Why would he stop there? This is torture. It was. Don't you see? To escape conviction, not the maid, the nephew. Bertie, you're all... I figured it out too. Bertie Hollingshead was the real killer. Satu-satunya domba yang berhasil menebak siapa pelaku pembunuhan di cerita George tadi adalah Lily, domba paling pintar di kawanannya. Lalu di surat untuk Rebecca, George juga menceritakan tentang orang-orang di kota Denbrook seperti penggembala lain bernama Caleb, Ham si tukang daging, Beth ibu-ibu pemilik penginapan, salah satu pak polisi yang bertugas yaitu Tim, serta pendeta Hill. Sesekali George datang menemui Hill dan memberikannya
gepokan duit dalam jumlah banyak sebagai donasi. Sampai sini nama karakternya memang banyak, tapi ini penting kalian ingat dan tenang aja lur, karena detail karakternya pasti akan diulang beberapa kali biar kalian tetap mudeng ya kan, oke? Kancut kita ke ceritanya. Sebagai penyendiri yang mengelola peternakannya tanpa bantuan siapapun, George tidak begitu dekat dengan orang-orang di kota karena kebanyakan dari mereka memang ngeselin lur. Lalu di akhir suratnya, George pun memberikan alamat peternakannya di Denbrook dan mengundang Rebecca untuk bertemu domba-domba kesayangannya. Tim, the policeman, and Reverend Hilcoat. Pam, the butcher. Beth, the innkeeper. Caleb, also a shepherd. Good morning, ladies. Don't like him. Please come soon. Love, George. Keesokan harinya, Caleb datang ke peternakan George bersama kedua anjing gembalanya. Dan semua embek pun sumringah melihat sweater berbahan wool yang dipakai Caleb. Mereka juga begitu senang jika kawanan embeknya Caleb disatukan dengan Lily dan kawan-kawan. Sementara itu Caleb ribut dengan George sampai diusir entah karena masalah apa. Dan para domba pun sedih karena peternakan Caleb dan George mungkin tidak jadi disatukan. Lalu untuk mengusir rasa kecewa mereka lur, Lily pun mengajak semua teman-temannya untuk melupakan peristiwa kedatangan Caleb dalam hitungan ketiga. Dan wala, ingatan mereka tentang Caleb di siang itu benar-benar hilang lur, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan semua domba telah lupa kecuali Mopel, satu-satunya domba yang tidak bisa menghapus memorinya dan akan selalu mengingat semua peristiwa di sekitarnya. Once we've forgotten, please do not remind us that this happened. Poor Mopple. Cannot choose to forget things. We will choose to forget Kate on the count of 3. Cloud? I have a question. Scene beralih ke Beth, si ibu-ibu penginapan yang kedatangan mbak-mbak tukang pos. Mereka pun gibah sejenak dan mbak tukang pos menunjukkan surat kiriman George kepada Rebecca yang tinggal di Amerika. Si mbak pun menduga Rebecca adalah pacarnya George karena saling surat-suratan selama beberapa bulan terakhir dan amplopnya juga beraroma bunga mawar. Beth pun hanya tertawa, namun sebenarnya dia cemburu karena ternyata Beth naksir sama George lur. Lalu ketika si mbak tukang pos pergi, diam-diam Beth pun mengambil surat George. Smell it. Rose-scented paper. They're love letters. And Miss Rebecca Hampstead. Whoever she is, they've been mailing. Not much post for Monday, just... Who knew? Corny George. Setelah itu datang seorang wartawan amatir bernama Elliot Matthews yang ingin meliput festival kebudayaan di Denbrook di kebun belakang penginapan. Namun di sana cuma ada 3 stand dongkrek yang salah satunya dijaga si polisi Tim, dan Elliot adalah satu-satunya pengunjung lur. Karena tidak ada yang menarik, Elliot pun tidak membeli apa-apa, dan itu pun dia masih ditagih uang tiket masuk. Welcome to the Denbrook Cultural You're joking. I'm sorry, why would you make a Festival without people. Admission fee. admission fee? Take all of it. Sore itu cuaca sangat mendung hingga terjadi hujan badai sampai malam dan George tidak membacakan buku cerita. Sementara di kandang, karena domba-domba kecil ketakutan mendengar suara petir, domba yang paling sepuh pun sebut saja Handoko bercerita bahwa awan-awan di langit adalah domba. Karena melihat tanah yang kekeringan di bawah, para domba di langit pun menendang-nendang awan dan terjadi petir juga turun hujan yang mana suatu hari nanti semua domba juga pasti akan menjadi awan. Lily pun mengatakan jika kedua ortunya juga sudah berada di langit, dan Lily bertanya ke Mopel apakah dia ingat bagaimana indahnya dulu saat kedua ortu Lily berpamitan terbang ke angkasa. Mopel pun sempat terdiam sejenak, lalu dia menceritakan jika dulu suasananya begitu menakjubkan saat orang tua Lily melayang gembira ke angkasa dan menjadi 2 awan yang sangat indah. Iya, menjadi awan yang dimaksud adalah ketika domba-domba meninggal lur. Jelas Mopel berbohong karena dia tahu betapa sedihnya hari kematian ortu Lily. Apalagi para domba terbiasa melupakan suatu hal yang menurut mereka menyedihkan, termasuk saat ortu Lily atau domba-domba lain meninggal. They said goodbye and joyously floated off in... That day must have been... Will sheep become cloud? Yes, Pickles.
Saat badai sedang kencang, di penginapannya Beth merasa sangat geram membaca surat yang ditulis oleh George. Sementara di gereja, Pendeta Hill menyimpan gulungan duit yang tadi diberikan George, yang juga terdapat satu gulungan duit lagi di lemarinya. Sedangkan si wartawan Elliot mobilnya menabrak pohon karena badai mengganggu pandangannya. Lalu Elliot pun meminta bantuan polisi untuk menderek mobil, dan dia berencana bermalam di penginapan Beth selama beberapa hari sampai mobilnya selesai diservis. Namun saat OTW, Elliot sempat melihat cahaya aneh di sebuah padang rumput. Di lain sisi, Mopel terbangun karena suara petir dan melihat Sebastian di kejauhan. Namun beberapa saat kemudian, Lur, ada seseorang yang datang ke karavannya George. Lalu yang terjadi? Wait for me! Slow down! He's not playing a game. I think it's a game. The first one who... George is dead. That's not real. That's just in books. Ya, George tewas terkapar tidak jauh dari karavannya dan ada noda biru di telapak kirinya, sedangkan telapak kanannya berwarna hijau. Pada awalnya Lily tidak percaya dengan ucapan Mopel karena yang dia tahu konsep kematian hanya ada di cerita fiksi. Untuk menjaga perasaan Lily, Mopel pun mengatakan jika kematian hanya terjadi pada manusia, sedangkan domba yang sudah tua akan menjadi awan. Sambil menahan tangis, Lily pun memberitahu teman-temannya, dan saking terpukulnya Lily mengajak mereka untuk melupakan George. Tapi tiba-tiba Sebastian datang dan meminta mereka agar tidak melupakan George karena dia sangat baik kepada domba yang selalu merawat dengan telaten dan hanya menjual wol mereka saja. Namun setelah Zora, si domba cilik kepo, bertanya mengapa George dibunuh, Lily pun baru sadar jika George keluar rumah tanpa memakai topi dan jas hujannya. Padahal semalam hujan badai sangat deras, ya kan, Lur? You'll forget nothing. Sebastian. George showed me. It's why he raised you only No, you won't. Remember him because it's... Why was George murdered? Murdered? What do you mean murdered? Manusia yang pertama kali menemukan jasad George adalah Caleb saat ingin meminta George menandatangani sebuah berkas. Caleb pun langsung melapor polisi, sedangkan Ham sibuk menghitung berapa ekor domba di peternakan itu karena Ham berniat menjagal mereka. Sementara itu Lily meminta bantuan Mopel untuk mengintip ke dalam karavan, dan dia pun melihat banyak kaleng cat, topi, serta jaket George yang masih tergantung. Salah satu sofa terjatuh, juga 2 gelas dan sebotol Hammer yang salah satunya masih ada isinya sedikit. Lily pun berasumsi jika semalam George menerima seorang tamu dan menyuguhkan Hammer sebelum George meninggal. Tak lama kemudian Elliot kebetulan lewat setelah selesai mereparasi mobilnya. Lalu dia memotret jasad George, dan tim pun menjelaskan bahwa George kemungkinan meninggal karena serangan jantung. Setelah itu tim akan memeriksa ke dalam karavan dan membuka pintu dengan kedua sikunya agar sidik jarinya tidak menempel. Lalu setelah melihat kondisi di dalam karavan, Elliot pun menganggap bahwa George pasti dibunuh. Do you see anything? I see. His name's George Hardy. Probably a heart attack. He knocked his chair over. And he wasn't. He wasn't alone. I know you need a story. Hardy was not... Setelah itu Lily menjelaskan analisanya ke teman-teman domba bahwa semalam George kedatangan seorang tamu yang mungkin cukup kenal dengannya hingga ditawarkan Hammer, dan George pun dibunuh dengan racun karena tidak ada luka di tubuhnya. Sedangkan noda hijau di telapak tangan kanannya karena memegangi rumput saat berkelahi dengan si pelaku. Lalu untuk membalas budi George yang telah merawat mereka semua, Lily pun meminta teman-temannya membantu menyelidiki kasus George. Sontak Sebastian langsung tertawa karena Lily hanyalah domba yang tidak mungkin bisa menyelesaikan kasus. Akan tetapi Lily tidak menggubrisnya, dan si embek musim dingin yaitu Wedus mengaku melihat hantu George yang keluar dari tubuhnya. Meski tidak bisa melihat dengan jelas karena gelap, namun si Wedus bisa mencium baunya George. Your sheep! You all think
Shall we begin? Don't disturb any evidence. But there were bells 2 days ago. This is about George. Setelah mencari-cari petunjuk di sekitar karavan dan tidak menemukan apapun, terdengar suara lonceng dari tengah kota. Sebastian pun yakin bahwa warga pasti dikumpulkan untuk membahas kasus George dan dia akan pergi ke sana sendirian. Namun kali ini Lily juga akan ikut sambil ditemani oleh Mopel karena Lily yakin pelakunya pasti ada di antara warga Denbrook. Akan tetapi karena belum pernah keluar dari peternakan, Lur, Lily dan Mopel pun jiper cuma gara-gara mau nyebrang jalanan aspal. What's so hard about We're not scared. Maybe if you and I cross together. So do I. Keep going. We made it? Sesampainya mereka di gereja yang dekat dengan alun-alun kota, warga sudah berkumpul di sana termasuk Elliot yang ikut gabung karena dia penasaran dengan kasus pembunuhan tersebut. Lalu tim menjelaskan bahwa menurut hasil forensik, George meninggal karena diracun dengan zat bernama taksin yang berasal dari pohon yew di area gereja. Dan insidennya terjadi kira-kira jam 8 sampai 10 malam. Tak lama kemudian datanglah Rebecca yang memakai gelang berwarna silver serta pengacaranya George yang bernama Lydia. Akan tetapi semua orang pun terkejut ketika Rebecca mengaku jika dia adalah anak kandungnya George. I'm Rebecca Hampstead, George's daughter. Lydia Harbottle and Blue. Yeah, I am the... Lalu ketika sedang bicara empat mata dengan Bu Lydia, Pak Polisi Tim menyerahkan surat wasiat yang dia temukan saat kedua kalinya masuk ke karavan untuk kembali memeriksa TKP. Lydia pun membacakan nama-nama yang disebutkan dalam surat itu, yaitu Pendeta Hill, Caleb si penggembala, Beth pemilik penginapan, Hem tukang potong daging, Tim si polisi, serta Rebecca anak kandung dari George. Dan mereka semua harus berkumpul saat nanti Lydia membacakan surat wasiat itu di penginapan Beth. Lydia juga memberitahu bahwa Rebecca sudah berada di Denbrook sejak semalam ketika George meninggal, dan mungkin kedatangan Rebecca memang berkaitan dengan kematian ayahnya, Lur. Very specifically is. I'll do a reading of the will later this. And yet here she is, broke on the very day you told me. Orang-orang yang namanya ada di surat wasiat sudah berkumpul di penginapan Beth, termasuk Elliot yang beralasan ingin meliput kasus itu. Lily dan Sebastian menggerogoti pagar daun agar bisa melihat ke dalam penginapan. Sementara Mopel pergi mencari jendela yang lebih jelas dan malah kepincut wortel seger sampai mulutnya nyangkut ke pagar dong plak. Di penginapan Rebecca pun mengaku bahwa dari surat-surat yang ditulis oleh George, istrinya meninggal saat melahirkan Rebecca, dan karena ekonominya masih morat-marit, George pun terpaksa menyerahkan Rebecca ke gereja yang akhirnya dia diadopsi oleh keluarga lain. Rebecca juga mengonfirmasi jika dia sampai di Denbrook bertepatan dengan meninggalnya George dan masih sangat terpukul atas kematian sang ayah. Selain itu dari surat yang dikirim George, Rebecca baru tahu jika dia memiliki saudara kembar laki-laki yang tinggal di Afrika Selatan bernama Peter Van Vuren. Tak lama kemudian Bu pengacara Lydia datang dan Elliot langsung diusir karena namanya tidak disebutkan di surat. Elliot pun terpaksa balik ke kamarnya di penginapan itu, yaitu kamar paling VVIP yang sangat mewah, Lur. Sorry. It's all right. I was supposed to go, and I'm just... He also told me that I have a brother who was sent to South Africa. Absolutely no right. I'll be in the presidential suite. Di atas Mopel yang sedang berusaha melepas endasnya dari pagar, terdapat jemuran baju yang salah satu sarung bantal di sana memiliki noda cat hijau. Sementara di penginapan, Lydia sedang menelpon Peter alias kembarannya Rebecca untuk menjelaskan semua yang telah terjadi, dan Peter juga diminta ikut bergabung lewat telepon. Lalu Lydia menambahkan jika terdapat satu surat wasiat yang ditulis oleh George 2 bulan lalu. Tapi kali ini Lydia hanya membacakan surat wasiat baru yang ditulis 3 hari sebelum George tewas. Di surat itu George mengatakan jika ke-7 orang di ruangan tersebut sering membuatnya jengkel, dan menurut surat wasiat yang ditulis oleh George terdapat 2 pembunuh
pembunuh di antara mereka. Yang jelas, semua orang pun sangat terkejut, Lur. Dan perbincangan ini juga disaksikan oleh Lily serta Sebastian. In this very room, and two murders. Two murder. Dated 3 days before his... Of course. Di wasiatnya, George juga mengatakan jika dia akan memberikan Peter lahan 300 hektar yang kini sedang disewakan kepada Caleb. Lalu Rebecca diberikan lahan peternakan tempat Lily DKK berada yang juga seluas 300 hektar, termasuk karavan, kandang, dan domba-domba peliharaan George. Akan tetapi di surat wasiat lama, George mewariskan semua sisa asetnya ke lembaga amal, khususnya perlindungan hewan. Namun di surat wasiat baru, Lur, George mewariskan sisa asetnya untuk Rebecca, ya kan? Usut punya usut, George memiliki uang simpanan sebesar 30 juta dolar. Dan mendengar itu semua orang pun merasa takjub. Lydia menjelaskan bahwa 2 tahun silam George pernah menciptakan obat khusus penyakit orf yang diderita oleh domba. Dengan bentuk obatnya yaitu bubuk berwarna biru. Lalu dia menjual paten obat tersebut ke sebuah perusahaan pertanian besar hingga mendapatkan 30 juta dolar. Ya, ternyata George adalah seorang sultan. Dan di sini kita bisa mulai menyimpulkan motif pembunuhan George yang mungkin gak jauh-jauh dari warisan, ya kan? Dan satu-satunya orang yang memungkinkan untuk membunuh George adalah Rebecca. Apalagi dia sudah ada di Denbrook di malam saat kematian George. Namun di luar penginapan, kekacauan pun terjadi saat Mopel berhasil menarik endasnya karena tiba-tiba karena panik wajahnya tertutup kain, Mopel lari ke sana kemari mengacaukan penginapan sampai menabrak salah satu etalase buku. Dan tim sempat melihat amplop dari George ke Rebecca di awal film yang disimpan oleh Beth di sana. Untungnya situasi bisa terkendali dan Mopel dipancing keluar dengan makanan. Lalu melihat Sebastian juga ada di sana. Caleb mengatakan jika Sebastian sering berpergian jauh dan dulu George mendapatkan Sebastian dari sebuah acara karnaval. Caleb pun yakin jika domba-domba George pasti akan terus mengacau karena tidak ada yang mengurus mereka di peternakan. George got him from a carnival. It's practically wild. These sheep will keep running amok if they don't have a shepherd, alright? Elliot menemui tim dan membahas cahaya aneh yang dia lihat di peternakan George sekitar jam 9 malam. Elliot juga berjanji akan membantu tim mengusut kasus ini dengan memberikan foto-foto TKP. Karena menurut Elliot, tim pasti akan dianggap pahlawan jika berhasil menyelidiki siapakah pelaku pembunuhan George. If you solve this, you would be a hero. We could work together. Officer Hero. Sementara di peternakan, Lily DKK kedatangan Rebecca dan bertemu dengan si wedus. Lily pun jadi teringat dengan kata-kata wedus sebelumnya yang melihat hantu George keluar dari tubuhnya dan berbau seperti aroma George. Namun saat itu gelap dan mungkin yang dilihat oleh wedus sebenarnya adalah Rebecca karena bau George dan Rebecca mirip-mirip, yang bisa jadi Rebecca adalah tersangkanya. Namun agar penyelidikan kasus bisa berjalan lebih lancar, Lily juga membutuhkan bantuan tim si polisi. Maka dari itu Lily berencana memberikannya buku novel yang terakhir dibacakan oleh George tentang cara mempersempit pencarian tersangka menurut 3 aspek, yaitu sarana pembunuhan, motif, dan kesempatan. Berharap tim bisa mendapatkan ilmu menjadi detektif. Wise, you found it! Of course I did, Lily. Setelah itu Lily pun ngobrol dengan Sebastian tentang masa lalunya. Sebastian menjelaskan bahwa dulu dia diselamatkan oleh George dari sebuah karnaval atau sirkus di mana dia harus mempertontonkan perkelahian melawan seekor anjing besar hingga berdarah-darah. Sampai suatu hari George yang melihat itu pun merasa iba dan membeli Sebastian dari bos karnaval demi menyelamatkannya, Lur. He found me. He paid them.
and took me away. Tim sudah membaca buku yang diletakkan para embek semalam dan dia menjelaskan ke Elliot teori 3 aspek untuk mencari tersangka kasus George. Pertama, sarana pembunuhannya adalah sudah jelas, yaitu buah hiu yang mudah diambil siapa saja oleh kelima orang terduga, yaitu Beth, Ham, Caleb, Hill, dan juga Rebecca. Lalu aspek kedua dan ketiga adalah motif dan kesempatan, yang untuk sementara hanya Rebecca saja yang memiliki motif karena dia mendapatkan warisan sangat banyak. Maka dari itu tim akan mencari motif dan kesempatan bagi setiap orang yang terduga bersalah. Tim pun mulai menggali informasi dari kelima orang tersebut sambil dibantu oleh Elliot, dan tidak ada info penting yang didapat dari Ham dan juga Beth. Sedangkan Caleb mengatakan bahwa George membatalkan perjanjian sewanya dengan Caleb karena Caleb dianggap penggembala yang buruk. Sementara pendeta Hill mengaku George ingin mendapatkan informasi tentang anak-anak yang dulu dititipkan ke gereja dan telah diadopsi. Hill pun akan memberikan info sedikit-sedikit, namun dengan syarat George memberikan uang donasi untuk dana perbaikan gereja. Karena sebagai pendeta, Hill dilarang memberitahukan info tersebut oleh pihak gereja. Di lain sisi, Rebecca menjelaskan jika dia berada di hotel dekat bandara saat insiden kematian George antara jam 8 sampai 10 malam. Selain itu, 3 tahun silam, Rebecca pernah menjalin hubungan dengan seorang kriminal, tapi mereka sudah putus, lur. Rebecca juga mengaku belum pernah datang ke peternakan George, padahal di malam sebelumnya dia datang ke peternakan dan bertemu dengan si wedus, ya kan, lur? Semua interogasi itu diperhatikan oleh Lily, Mopel, dan Sebastian secara diam-diam. Yeah, he just cancelled my lease. And I was bringing him a proposal to reconcile. Where were you between the hours of 8 and 11? Near the airport. You were associating with a known criminal. And I didn't even know, and it was... This church is in dire need. George came to me in need. Lalu di peternakan semua domba mulai menduga jika pelakunya adalah Rebecca. Claude, si bulu paling lebat dan cantik, pun mengatakan jika dia juga sempat bertemu Rebecca di malam kematian George, dan tanpa sadar Rebecca menjatuhkan salah satu gelang silvernya ketika dia mengelus-elus Claude. Ya, Lily pun semakin yakin jika pelakunya adalah Rebecca. Apalagi Rebecca berbohong ke Pak Polisi Tim jika dia belum pernah datang ke peternakan George. Namun Sebastian tidak setuju karena dia melihat mata Rebecca yang begitu tulus dan baik, sama seperti George. Sebastian juga sempat menyinggung semua domba di sana yang tega membuli si wedus hanya karena dia lahir di musim dingin. Sebastian. She didn't because I looked in her. You've hated her from the because she happened to be born. Karena merasa kecewa dengan para domba, Sebastian pun pergi meninggalkan kawanannya. Lalu Lily bersama Mopel pergi ke kota untuk memancing Tim agar mengambil gelang Rebecca di peternakan. Dengan ditemukannya gelang tersebut, Tim pun tahu jika Rebecca berbohong belum pernah ke peternakan dan semakin mencurigainya. Lalu Tim, Elliot, dan juga Beth langsung menggeledah kamar Rebecca di hotel, sampai akhirnya Tim menemukan buah-buah pohon yew yang mejret di sol sepatunya Rebecca. Atau dengan kata lain, Rebecca sempat berada di pohon tersebut, ya kan, lur? Dan Tim pun langsung menahannya. Hey! Thanks for this. Never been near the yew tree. Rebecca Hampstead. Di kantor polisi, Rebecca mengaku bahwa dia sering surat-suratan dengan George yang juga mengirimkan salinan surat wasiatnya. Selain itu, Rebecca akhirnya menjelaskan jika di malam kematian George, Rebecca memang main ke karavannya dan hanya ngobrol-ngobrol seputar embek karena George ingin memberikan peternakan tersebut. Itu artinya cahaya yang dilihat Elliot saat mobilnya diderek adalah cahaya senternya Rebecca, lur. Rebecca memang terpaksa berbohong karena takut dituduh, apalagi dia datang di malam kematian George. Dan dulu Rebecca juga dekat dengan seorang kriminal. Pada akhirnya Tim memasukkan Rebecca ke sel sementara dan akan mengantarnya ke pengadilan besok pagi. Di lain sisi, Lydia terkejut dengan Tim yang sudah menangkap pelakunya dengan cepat, dan Lydia juga mengabarkan jika Peter, anak laki-laki George, ingin menjual domba dan tanah warisannya ke
kepada Caleb. Sementara itu Lily terus memperhatikan semua percakapan tim dan dia tidak yakin jika Rebecca adalah pelakunya. I was alone with him. My only choice. We talked about sheep and their names. You fly in, and then you drive to his farm. You'll be taken to the county court and officially charged. Malam itu Lily dan Mopel pergi ke peternakan Caleb di sebelah untuk silaturahmi ke para embek di sana karena mungkin besok mereka akan disatukan oleh Caleb. Namun suasananya sangat menyeramkan lur, kabut tebal menyelimuti dan para domba di sana mengingatkan mereka untuk segera kabur. Tapi karena nggak paham maksudnya, Lily dan Mopel masih terus berjalan sampai masuk ke dalam lumbungnya Caleb. Sampai akhirnya mereka sangat terkejut karena menemukan banyak tumpukan kardus berisi daging-daging embek serta foto Caleb bersama Ham yang memegang pisau daging, dan itu artinya Caleb selalu menyembelih kambing-kambingnya. Lalu tiba-tiba dua anjing gembalanya Caleb mengejar mereka berdua dan Run. But I don't. Maybe we shouldn't. Caleb? Untungnya Sebastian datang menolong dan berhasil mengusir kedua anjing tersebut. Namun karena tadi diserang keroyokan, Sebastian pun terluka sangat parah. He's dying. No, sheep don't turn into a cloud. I see George. We have to go. Now, Lily! Naasnya Sebastian mati dan sekarang Lily harus bisa menerima fakta bahwa kematian juga akan terjadi pada domba. Lily dan Mopel segera mengabari teman-temannya di kandang untuk cepat kabur sebelum besok mereka disembelih di peternakan Caleb. Namun lagi-lagi para domba tidak berani menyeberang aspal seperti Lily dan Mopel di awal. Mereka juga masih belum bisa menerima jika domba bisa mati. Maka dari itu Zora si domba kepo mengajak semua teman-temannya untuk melupakan tentang konsep kematian dan balik ke kandang tanpa mengingat hal-hal buruk yang telah terjadi. Setelah itu Mopel pun memberitahu bahwa selama ini sebenarnya Lily DKK sering melihat kematian para domba, tapi mereka selalu melupakannya dan hanya Mopel yang menanggung rasa sedihnya sendirian lur. Tapi di lain sisi Mopel juga menyimpan setiap memori bahagia di hidupnya, seperti wajah mendiang sang ibu dan teman-teman lamanya yang telah tiada. Meskipun peristiwa di masa lalu begitu menyakitkan, namun hanya dengan memori itulah orang-orang yang dulu kita sayangi masih tetap hidup dalam ingatan lur. I saw Sebastian die. We're all gonna die. Sebastian is dead. You said we'd turn into clowns. What are we doing out here? It hurts remembering her. I know. I remember every bad thing. I remember good things too. I'm sorry, Lily. I am. But it's our memory. Karena masih begitu terpukul, Lily pun ingin melupakan kematian George dan Sebastian. Namun tiba-tiba dia disadarkan oleh sosok George yang muncul di ingatannya dan mengatakan bahwa kehilangan memang menyakitkan, namun pada akhirnya semua akan baik-baik saja. George juga yakin Lily pasti akan menemukan siapa pelaku sebenarnya dan membebaskan Rebecca agar Lily DKK tidak disembelih oleh Caleb. Lalu George menunjukkan kedua telapak tangannya yang berwarna dan mengingatkan jika korban adalah petunjuk terpenting untuk memecahkan suatu kasus. Ya, Lily pun baru sadar jika insiden malam itu pasti ada hubungannya dengan warna telapak tangan George. But what if I don't know? I've read you dozens of these stories. Caleb isn't going to do anything because you're going to save them. You may be the smartest, but Mopple's the wisest. The victim is the most important. Rencana Lily berikutnya adalah menyuruh seekor domba menyelinap masuk ke kantor polisi untuk menggambar dengan warna cat biru dan kuning sebagai petunjuk untuk tim. Namun karena Lily dan Mopel terlalu besar untuk masuk lewat jendela kantor polisi, Wedus pun mau membantu dan mencelupkan kedua kakinya ke masing-masing kaleng cat, lalu membuat suatu gambar di dekat selnya Rebecca. Put your whole leg in. Now put your other leg in. This is such a weird town.
Sesampainya di kantor polisi, Tim pun terkejut melihat gambar silsilah keluarga yang digambar dengan cat warna biru, yaitu antara George, Rebecca, dan juga Peter. Akan tetapi anehnya di bagian Peter ditambahkan dengan warna kuning lur, yang jika digabungkan antara biru dan kuning akan menjadi warna hijau ya kan, seperti di telapak tangan kanannya George. Namun Tim tidak menyadari petunjuk tersebut, apalagi Rebecca mengatakan jika yang menggambar itu adalah seekor domba. Who did this? A lamb came in through the transom. It means nothing. Setelah menandatangani surat penjemputan Rebecca ke pengadilan, Tim memperhatikan kedua kaki si wedus yang berwarna biru dan kuning. Akhirnya Tim pun sadar apa hubungan warna tersebut dengan kasus George dan mengatakan jika tersangkanya bukanlah Rebecca. Tim menjelaskan bahwa ada satu orang yang memiliki motif sangat amat kuat namun tidak dicurigai oleh siapapun karena memiliki alibi sempurna, yang tak lain tak bukan adalah saudara kembar Rebecca alias Peter Van Vuren yang tinggal di Afrika Selatan. Tim yakin George mengirim kopian surat wasiat bukan hanya ke Rebecca tapi juga kepada Peter, dan itu artinya Peter tahu lokasi peternakan George beserta harta miliknya. Maka dari itu Tim yakin jika Peter pasti sedang menyamar yang ternyata identitas aslinya lur. Became Elliot Matthews. Tim, you're embarrassing yourself. All you needed was like a cultural festival. You poisoned George and planted the new will. The day Mrs. Harbottle read the will, knew she'd kick you out. George's hands. One was blue, one was green. As for the Uberries, planting those in Rebecca's room was a sin. Ya, Elliot Matthews adalah Peter Van Vuren. Jadi lur, Peter dikabarkan ayahnya bahwa Rebecca akan datang ke peternakan. Peter yang sudah membaca kopian surat wasiat dan mengetahui ayahnya memiliki $30 juta, akhirnya langsung terbang dari Afrika Selatan ke Inggris dan memakai identitas baru bernama Elliot, yaitu wartawan yang ingin meliput festival budaya. Agar memiliki alasan tetap berada di kota, Peter pun sengaja menabrakkan mobilnya. Lalu di malam hari ketika Rebecca sudah pergi dari mobil karavan, Peter pun datang membunuh George dengan menggunakan racun taksin dari buah yew yang dimasukkan ke gelas hammernya George. Lalu Peter membuat surat wasiat palsu, di mana rencananya setelah Rebecca dipenjara karena dituduh, maka menurut hukum harta wasiat milik Rebecca akan otomatis dipindah ke Peter selaku saudaranya. Semua ini dilakukan oleh Peter untuk menggiring opini Tim dan semua warga Denbrook bahwa pelakunya adalah Rebecca. Peter juga menempelkan sisa-sisa buah yew ke sepatunya Rebecca yang bisa menjadi bukti kuat, dan Peter juga mengelabui orang-orang seolah-olah dia masih di Afrika Selatan, yaitu dengan memancing Lydia agar mengusir Peter, yang akhirnya dia pun bisa mengangkat telepon di kamarnya lur. Your father and planted the new will. Planting those in Rebecca's room to pick locks. Left to do is make sure your sister took the fall. But what you didn't know is that you left behind a clue. Lalu Tim menjelaskan apa arti warna di kasus ini, bahwa tangan George sering terdapat noda biru karena setiap hari dia memberikan obat orf ke embek-embeknya. Lalu tepat ketika George diracun, dia pun berusaha keluar dari karavan untuk melawan Peter di tengah hujan. George berusaha meninggalkan petunjuk dengan cara menjambak rambut Peter dengan tangan kanannya, karena George tahu Peter memakai cat rambut warna kuning, yang akhirnya telapak kanan George pun berubah menjadi hijau karena warna biru obat orf di tangan bercampur dengan warna kuning rambut lur. Bukti lain jika rambut George diwarnai adalah noda kuning di sarung bantal bekas Peter pakai di penginapan. Sekarang langkah terakhir untuk membuktikan jika Elliot adalah Peter, yaitu dengan menjalani tes DNA menggunakan sampel rambutnya. Then he grabbed, turning George's the green stain I saw on blue pillowcase at the inn. Someone who, because he didn't want anyone to think, if you are George Hardy's, and you are, it's not the dye in your hair, it's the DNA.
Karena sudah tidak bisa mengelak, Peter pun buru-buru kabur dengan mobilnya. Akan tetapi Ronnie dan Reggie datang karena tiba-tiba mereka teringat sesuatu yang telah dilupakan. Gak pakai lama, Lily pun langsung menyuruh mereka untuk menyeruduk mobil Peter. Sampai akhirnya, Lur. Justice? He had millions. Do you hear? I'm his son. I'd like to apologize. Thanks. Ya, setelah semua yang terjadi, Lur, Beth menggratiskan biaya penginapan Rebecca dan memberikan surat dari George yang dia colong sebelumnya. Beth mengaku jika dia menyukai George dan salah paham menganggap Rebecca adalah cememeunya. Namun ternyata George hanya mencintai mendiang istrinya yaitu Lily, nama yang juga diberikan George untuk dombanya yang paling pintar. Lalu sesuai keinginan George, peternakannya pun sekarang dikelola oleh Rebecca dan tidak jadi dijual ke Caleb ataupun Ham. Rebecca justru membeli peternakan Caleb agar domba-domba di sana bisa hidup bahagia bersama Lily dan kawan-kawan. Rebecca juga mengikuti kebiasaan George yang membacakan cerita di sore hari. Di lain sisi, alhamdulillahnya keberadaan si wedus mulai diterima, Lur, dan Lily pun memberikannya nama seperti sosok yang paling berpengaruh untuk hidup para domba di sana, yaitu George. Lily. Sheep are by far the stupidest. But in fact, that is not true. George, that's your name. Every sheep should. Abuyar, gila sih, film Embek bisa agak plot twist dan cukup mengharukan kayak gini ya, Lur ya. Jadi pesan moral dari film ini adalah Embek aja tahu mana yang benar dan salah, tapi kok manusia enggak ya. Assalamualaikum.